Alhamdulillah juga sudah dihadiri oleh Profesor Dr. Cecep Darmawan, SPD, SIP, SH, MH, MSI. Ya, kami persilahkan dan kami telah tersambung secara virtual Ya. bersama Bapak Dr. Haji Eli Sudia Permana, MPD. Dan tentunya pagi ini juga sudah dihadiri oleh Bapak Ketua PGRI, Dr. Andes Haji Cucu Saputra, MMPD. Iya, dan waktu dan tempat kepada Bapak Moderator kami persilahkan. Baik, terima kasih pada MC yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk melanjutkan acara pada sesi talkshow yang kedua ini. Kita akan bersama-sama menyimak ya paparan di sesi diskusi beserta para pakar yang tadi sudah disebutkan oleh MC. Di antaranya yang pertama adalah Profesor Dr. Cecep Darmawan, SPD, SIP, SH, MH, MSI, dan beliau bisa digali ya informasi di website beliau, yaitu di www.cecepdarmawan.com ya. Saya ingin menyapa dulu pada Prof. Cecep. Apakah beliau sudah bisa menyimak tayangan kita ini? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam terima kasih. sehat. Suara kami bisa didengar dengan jelas, Prof? Bisa, cuma kelihatan pakai masker. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Oh ya, kami juga dapat kabar, Prof, bahwa Prof itu akrab juga dipanggil dengan Prof Cewan. Apakah berkenan jika saya juga mengikuti panggilan tersebut, Prof? Mangga, silahkan. Ya, terima kasih, Prof. Baik, untuk selanjutnya saya juga ingin menyapa yang terhormat Bapak Dr. Eli Sudia Permana, MPD, sebagai Ketua Dewan Pakar PGRI Kota Bandung, dan beliau pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Pak Eli, Pak Dr. Eli, apakah bisa menyimak suara dari kami? Pak, Assalamualaikum Pak Dr. Eli. Assalamualaikum Pak Rahmat. Ya. Ya. Alhamdulillah Prof. Eli Wilujeng Sumping telah bergabung beserta kita di ruang virtual ini. Terima kasih Pak Dr. Eli. Dan selanjutnya ini yang ketiga telah hadir di studio bersama dengan kita Ketua PGRI Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Cucu Saputra, MMPD. Assalamualaikum Pak Cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Prof. Cecep. Assalamualaikum Pak Dr. Eli. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa ini ciri khas dari Ketua PGRI Kota Bandung ini adalah semangat ya. Volume suaranya juga ya menunjukkan bahwa beliau ini orang yang penuh energi ya, dan energinya ini menyebar ya di sekitar orang-orang yang berinteraksi di sekitar beliau. Baik, pada sesi talkshow yang kedua ini saya mohon dengan hormat akan memberikan pertanyaan mungkinnya kepada Prof. Cewan. Begini Prof, kami juga pernah mendengar ya kabar bahwa Prof. Cewan ini pernah terpapar COVID-19 ya, dan alhamdulillah beliau bisa selamat walaupun kondisinya cukup kritis waktu itu ya, cukup berat begitu ya, dan bahkan beliau itu berniat ya untuk membuat buku ya, berdasarkan pengalaman, mungkin pengalaman spiritual gitu Prof ya, pernah terpapar COVID-19 dan cukup kritis begitu ya. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kiranya mohon Prof. Cewan ini bisa berkenan ya berbagi kepada kita, berbagi semangat begitu ya, pengalaman spiritual beliau ketika selamat ya dari kondisi kritis akibat terpapar COVID-19. Disilakan Prof.
Halo, Prof, bisa disimak suaranya? Oh, masih di mute, Prof, belum masuk ke kami suaranya. Nah, oke. Saya soalnya di Halo, unmute Prof, oleh kami belum Edi. bisa menyimak. Sekarang Belum Bina masuk. bisa? Oh, sudah ya? Sudah bisa, teman-teman? Sudah. Oke. Kalau bisa nanti supaya tidak mut-anmut dibuat ini Maaf, apa? Prof, sedang kami siapkan ya bantuan teknisnya supaya suara dari Prof bisa kami simak bersama-sama. Ya, bisa kedengaran ya? Ya, siap, Prof, sudah bisa disimak dengan jelas, Prof. Disilakan, Ya, Prof. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Pak Kadisdik Kota Bandung. Dan yang kami hormati ada Kang Eli nih, sahabat saya. Kadisdik Kota Bandung juga sebelumnya. Yang kami hormati Kang Cucu, Ketua PGRI Kota Bandung dan seluruh peserta. Alhamdulillah kita bisa hadir, walaupun sebagian besar mungkin secara virtual seperti ini ya. Ini suaranya agak mantul nggak? Di kami jelas, Prof, bagus, Prof. Oke, soalnya di saya mantul. Ya, pertama kalau ditanya pengalaman kena COVID, alhamdulillah saya tentu yang pertama harus ucapkan alhamdulillah karena saya bisa selamat, ya itu berkat pertolongan Allah. Jadi pengalaman saya itu bulan Juni ya, Juni tanggal berapa, 20-an saya masuk rumah sakit. Sebelumnya memang ada acara di Jakarta, tapi nampaknya terpaparnya bukan di Jakarta atau Allah alam di mana. Ada acara dinas ke DPR, malamnya saya kena demam. Kemudian tanggal itu berapa ya? Pokoknya malam-malam itu saya demam 38,5. Nah, itu malam Kamis, Jumat saya di swab, hasilnya nunggu hari Senin, saya ingin buru-buru hari Sabtu di antigen, nah, tidak positif. Dari rumah sakit di Bandung kelihatannya penuh hampir seluruhnya. Alhamdulillah ada rekan saya di rumah sakit di AMC. Di AMC di Cileunyi, hari Minggu saya masuk Minggu malam. Ya, selama 9 hari di rumah sakit, sebelumnya saya hasil CT pertama itu saya hanya 9. Jadi betapa ya, CT atau CT-nya itu hanya 9, jadi memang agak berat ya. Hanya pertolongan Allah saya bisa selamat. Tiap hari saya pengalamannya ini, tiap hari saya kontak ibu ya. Ibu saya di Subang. Di Subang itu sebenarnya lagi sakit juga ibu di rumah sakit, tapi bukan COVID. Ya sakit tapi bisa berkomunikasi. Tiap hari itu saya minta didoakan. Dan alhamdulillah para mahasiswa juga mendoakan, para dosen lewat Zoom meeting. Berangsur-angsur CV saya naik. Ya, sudah hari ke-8 atau ke-9. Kemudian jadi awal tuh dokter kaget karena saya hanya 9, rendah sekali gitu. Tapi begitu akhir mau keluar rumah sakit di swab lagi, CT saya sudah 35, 36. Nah, kaget lagi Pak Eli, alhamdulillah. Jadi ternyata hanya 2 pendekatan sebenarnya kalau menangani ini ya. Satu pendekatan ilahiyah, saya sebutnya gitu ya. Kedua pendekatan ilmiah. Jadi para guru, para peserta jangan mudah terhasut oleh hoax-hoax ya, berita-berita mengenai ketidakbenaran tentang COVID gitu. Bahwa COVID itu tidak ada, bahwa COVID itu ini, jangan. Termasuk misalnya ada oknum tertentu juga, misalnya nggak perlu pakai masker, nggak perlu itu, jangan ikuti ya.
saya yakin mereka belum pernah terpapar. Gitu. Kalau saya tuh hampir semingguan itu susah tidur, ya karena CT rendah, kemudian demam, ya demam bukan demam suhu ya, tapi demam di dalam gitu. Ya, maaf. Tapi alhamdulillah bagus tuh rumah sakit AMC itu penanganannya ya, langsung diinfus obat terus-terusan, perawatnya juga relatif baik ya, meskipun ya kewalahan karena banyak pasien. Dan setelah 9 hari gitu, terus saya masuk ke isolasinya Hotel Asriya selama 10 hari. Alhamdulillah juga pelayanan baik. Kebetulan yang punyanya itu Pak Asril, kawan saya tuh punya. Ya, jadi sering komunikasi. Dan itu kan gratis ya di Asriya itu karena ditangani oleh pemerintah provinsi. Pelayanannya bagus, dokternya bagus-bagus. Nah, nakernya ya, nakesnya kesehatannya juga bagus. Ya. Halo, Prof. Nah, jadi ya. Terima kasih, Prof. Mohon maaf, nggak memotong ya, Prof. Ini pengalaman yang sangat luar biasa, Prof ya. Mungkin ini yang agak membuat kami penasaran, Prof ya. Apa sih pesan gitu ya, Prof ya? Pesan atau motivasi yang harus ditumbuhkan kepada pesan kepada kami semua nih, Prof, kepada para pendidik terkait di tengah kondisi pandemi yang seperti ini begitu, Prof ya, dan Prof sendiri juga sudah mengalami begitu beratnya begitu ya, agar di kondisi pandemi ini tetap pendidikan bisa berjalan dengan lancar, layanan pendidikannya bisa tetap prima gitu, Prof. Begitu, mohon disambung ke situ, Prof. Ya, memang pertama tentu kita harus menerapkan protokol kesehatan yang baik. Ya, meskipun kalau soal terpapar tidak, itu kan soal berikutnya ya. Ada yang sudah ketat disiplin juga, misalnya kalau masih terpapar ya itu akhir namanya. Tapi kalau sembrono, tidak pernah atau jarang pakai masker, jarang cuci tangan, tidak menjaga jarak, ya itu mah memang seperti sengaja ingin kena gitu ya, terpapar. Jadi emang saya protokol kesehatan harus baik diterapkan. Kedua, ya banyak mendekatkan diri kepada Ilahi Robbi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak berdoa. Ya apalagi yang sedang terpapar, itu harus lebih mendekatkan diri, gitu ya, siang malam gitu. Kemudian soal pembelajarannya yang terpenting itu dalam masa pandemi ini jangan dibebani oleh pikiran-pikiran yang terlalu berat, ya, dan kemudian ada terlalu khawatir, juga nggak boleh. Tapi juga tadi yang sembrono juga nggak boleh. Jadi kita hadapi saja dengan ikhlas, sabar, dengan tawakal. Karena angka kesembuhan kan sesungguhnya ya sangat besar gitu. Peluang itu ya, insya Allah dengan tadi ya banyak berdoa, berpikiran, insya Allah ada pertolongan Allah. Jadi menurut saya, jadi jangan terlalu juga pesimis. Sehingga guru kemana-mana takut, takut. Dia tidak seperti itu. Baik, terima kasih Prof atas berbagi pengalamannya, sekaligus juga motivasinya dan saran ya bagi kita semuanya. So, nanti sesi berikutnya nanti kita akan tanya kembali ya, Prof ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyapa Pak Dr. Eli Sudia Permana MPD. Assalamualaikum Pak Eli. Bisa menyimak suara dari saya, Pak? Assalamualaikum Pak. Oh, nampaknya masih di mute. Di mute, di mute. Ya, Pak Dr. Eli. Jadi susah kalau sudah di mute, di unmute lagi susah. Iya. Ya, Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? alhamdulillah. Oh iya. Terima kasih Pak ya. Telah berkenan hadir nih di ruang virtual kita untuk berbagi semangat ya, motivasi bagi kita semuanya.
Baik Pak, mungkin yang ingin kami ajukan kepada Bapak terkait dengan apa sih yang harus dilakukan Pak oleh guru di Kota Bandung yang khususnya. Mungkin Bapak juga pernah ya berpengalaman di Kota Bandung ini. Di tengah kondisi pandemi seperti ini, agar tadi layanan pendidikan di masa pandemi ini tetap prima Pak, tetap bisa memberikan layanan terbaik ya bagi para peserta didiknya. Silakan Pak. Turun, Kang. Pak Cucu, Ketua PGRI yang saya hormati beserta seluruh jajaran, Prof. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Amin. Dan yang saya banggakan teman-teman ibu bapak guru di Kota Bandung hadir bersama-sama. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, umur untuk bersilaturahmi di tengah-tengah pandemi, berita luar biasa. Saya mengikuti beberapa teman-teman satu profesi guru Kota Bandung. Ada yang sudah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa pandemi ini. Turut berduka dan kita doakan sama-sama insya Allah menjadi syuhada. Dan tentu yang masih sakit kita doakan supaya sembuh, dan alhamdulillah Prof. Cecep tadi dua ibu juga memberikan pengalaman yang berharga untuk kita, diberi jalan oleh Allah menjadi bagian dari orang yang mengalami pembelajaran. Saya awal-awal ya sama, saya kira panik ya, karena dalam situasi media yang begitu rupa, yang disebut informasi itu kita nggak tahu bagaimana menyeleksinya. Di kata Prof. Cecep mana yang hoax, mana yang tidak, jadi itu suatu tampilan yang akhirnya memang kita harus perkuat nih di era seperti sekarang. Lama-lama kita beradaptasi dan saya kira memang kita nggak bisa mengingkari ya atas suatu kenyataan bahwa hidup ini ada yang mengatur. Saya kira itu mengingatkan pada kita yang mungkin, saya terutama selama ini kadang-kadang terlalu kacau. Saya hanya yang rasional saja, merasa sudah ikhtiarnya tihot hati, perasaan kudu berhasil gitu. Padahal tentu ada yang maha kuasa atas kehendaknya. Saya kira itu penguatan pembelajaran yang luar biasa untuk menyeimbangkan kembali dalam kehidupan ini, termasuk tentu bagi teman-teman guru ya. Jadi saya juga ingat, karena saya dari SPG dulu, jadi guru saya sebetulnya ingat dulu mengajarkan kenapa kalau di komunitas muslim kalau mau belajar tuh nggak doa heula gitu. Jadi tidak ujung-ujung pokok bahasan hari ini TIK, kalau zaman saya dulu TIK saya sedikit standar kompetensi, tapi kita berdoa dulu. Yang saya ingat jadi anak-anak aja. Jadi dan artinya keberkahan mengajar itu keberhasilan pada anak-anak tidak cukup dengan tihot-hatnya kita saja dengan media lah, dengan berbagai aspek, tetapi kita diingatkan untuk selalu dalam dua dimensi kehidupan ini. Ini saya kira pelajaran pertama ya, saya mengingatkan dan mudah-mudahan juga mengingatkan teman-teman di Kota Bandung. Mari kita latihan kembali dalam melayani anak ini, bukan sekedar untuk melaksanakan tugas, apalagi cepat-cepat menyelesaikan capaian KKM, itu ikhtiar yang bagus, tetapi bukan hanya itu, tapi juga ada unsur niat yang jelas untuk kita berbagi dan bertransformasi. Jadi kalau kita lihat model kenapa kok kalau kita menyampaikan anak, kita berserah, menyerahkan pada kiai gitu ya, dengan suatu tata krama dan juga ini menurut saya artinya bagaimana di antara orang tua dan orang yang diserahi guru ini punya komitmen yang sama untuk anak. Jadi harus ada hubungan yang harmonis. Jangan saling mencela gitu. Saya kira mencela guru mencela orang tua atau orang tua mencela guru dan sekolah, saya kira itu mestinya kita diingatkan kembali dalam suasana ini
bahwa ternyata kita punya model pendidikan pesantren yang cukup dari awal ingin menitipkan bagaimana serah terima santri, bagaimana dari niat sampai segalanya itu diingatkan kembali. Itu barangkali model-model yang mungkin harus menjadi bagian dari pendidikan keindonesiaan yang berdasarkan Pancasila, khususnya dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita boleh berkiblat dan belajar dari teori-teori pendidikan yang lain, tetapi ada kekuatan yang luar biasa menurut saya dengan kita mengambil Pancasila sebagai dasar negara dan berkomitmen bahwa ketuhanan yang Esa adalah satu hal yang menguatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, barangkali karena guru itu adalah jabatan yang mulia, bukan hanya dalam kehidupan sosial, tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Guru itu kan merupakan profesi yang terpilih, gitu. Jadi ujiannya juga menjadi terpilih. Jadi kalau saya lihat di pandemi ini, orang lain sakit, guru bisa sakit. Gitu. Orang lain jadi susah belanja atau jalan-jalan, guru juga susah. Tapi ada tambahannya, kita harus tetap mikirin layanan yang terbaik buat anak. Walaupun orang tua mikir itu, tapi kadang-kadang saya lihat di berita itu, gimana sih guru ini, guru. Jadi soal tanggung jawab orang tua juga. Jadi anggap saja ini juga adalah mengingatkan pada kita semua, para pendidik, teman-teman guru, bahwa guru itu memang harus jadi pembelajar sepanjang hayat. Nggak bisa lengah. Nah, jadi dalam suasana tantangan pandemi ini, wah, kan kita nggak membayangkan bahwa sebagian besar akan berjalan dengan cara jarak jauh berbasis internet. Saya masih ingat waktu memperkenalkan supaya naik anggaran di Kota Bandung untuk ICT, itu masih banyak dia mengatakan, "Can waktuna lah orang mah cenah ICT, deui gede-gede teuing anggaran teh." Ternyata begitu dengan pandemi ya tidak ada pilihan lain karena tatap muka tidak bisa gitu. Menghindari keadaan yang luar biasa, berarti kita harus belajar sesuatu. Karena itu saya ingin saling mengingatkan di antara kita. Saya kira kita tidak bisa 100% pulang kepada keadaan lama. Jadi menuntut tatap muka itu tidak bisa tatap muka seperti dulu, tapi harus menjadi bagian. Kalau para ahli bilangnya dari hybrid, jadi blended, gitu, macam-macam lah. Tetapi paling tidak pada kita itu harus ada pikiran, oh iya, saya harus memikirkan sesuatu yang baru lagi, ada budaya baru lagi. Budaya komunikasi dengan orang tua yang selama ini mungkin orang tua cukup diundang, sekarang tanpa diundang protes terus karena melihat kenyataan anak-anak di rumah. Kesulitan-kesulitan yang dia dihadapi, dia ungkapkan ke sekolah. Kalau dulu kan diundang, kadang-kadang katanya banyak yang diundang yang hadirnya pembantu orang tua itu, karena disangkanya diundang hanya akan membicarakan SPP gitu. Jadi kalau sekarang ternyata orang tua mau berbicara tentang anaknya karena dia mengalami kesulitan. Berarti bangunan komunikasi guru dengan orang tua juga diingatkan untuk terus ditingkatkan. Tetapi komunikasi ini harus menghasilkan alternatif atau yang baik, pelayanan yang baik bagi anak-anak. Jadi bukan untuk saling menyalahkan, tapi saling belajar untuk mencari solusi. Dan mau tidak mau teknologi informasi dan komunikasi ini adalah suatu hadiah dari Allah melalui para ilmuwan, saya kira, yang bisa kita manfaatkan untuk kita berpikir. Jadi inilah kelebihan kita sebagai pendidik, ya memang harus jadi pembelajar. Jadi jangan mengeluh karena keadaan, jadi capek, jadi kudu itu dah, ya itulah guru. Ya, orang yang mengajar dengan baik adalah orang yang belajar. Kan begitu kata para pepatah, para ahli, para filosof. Tidak mungkin kita bisa mengajar dengan baik kalau kita tidak belajar dengan baik. Jadi, kenapa ada RPP, kenapa ada persiapan? Maksudnya ya kita harus belajar. Bukan harus mengcopy paste dokumen RPP gitu. Tetapi sesungguhnya kita harus belajar sesuatu yang besok kita rencanakan akan menjadi bagian dari layanan kita pada. Saya kira itu yang saya merasakan mungkin harus kita renungkan bersama-sama agar kita tetap, karena sudah jadi bagian dari takdir menjadi guru, jadi pendidik, maka upaya-upaya mencari yang terbaik dalam keadaan apapun buat anak, saya kira itu adalah bagian dari yang harus kita ikhlaskan untuk kita lakukan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas
ya berbagi ya, pengalaman sekaligus juga pencerahan bagi kita semua ya, bahwa ini memang perpaduan ya antara unsur ilmiah dan ilahiyah seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Cewan, ini juga dikuatkan oleh Pak Dr. Eli, dan secara khusus guru ini harus adaptif ya terhadap perubahan kondisi yang mungkin saja tidak terduga, dan nampaknya tidak hanya sekedar adaptif ya Pak, tapi juga memang dituntut untuk bisa berinovasi gitu ya. Nah, terkait dengan masalah inovasi, ini telah hadir di tengah-tengah kita di ruang studio. Ini Ketua PGRI Kota Bandung, Bapak Dr. Nas Haji Cucu Saputra MMPD. Selamat pagi Pak, pagi menjelang siang Pak. Ya, selamat pagi, mohon. Ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Pak. Tadi Pak, terkait dengan masalah adaptif dan inovatif tadi Pak yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ini saya sering menyimak ya pemikiran-pemikiran Bapak disampaikan secara tertulis maupun secara lisan tentang visi kebaruan Pak, tentang visi kebaruan. Nah mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya ingin kembali Pak, menyimak, mengeksplorasi kembali tentang visi kebaruan Bapak dalam kapasitas sebagai Ketua PGRI dan juga mungkin tidak bisa dilepaskan ya dalam kapasitas jabatan amanah jabatan Bapak sebagai Sesdikdik Kota Bandung, itu terkait visi kebaruan dan relevansinya Pak dengan perjuangan guru di masa pandemi. Seperti apa Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya banggakan Prof. Cecep. Yang saya hormati, saya banggakan Dr. Eli. Alhamdulillah walaupun virtual, momentum peringatan HUT RI mengobati kita, mengobati kerinduan guru-guru Kota Bandung dengan Prof. Cecep, juga khususnya dengan Pak Eli. Salam sono ke Pak Eli di guru-guru Kota Bandung. Pertama, pada kesempatan yang baik ini tentu bagaimana kondisi di Kota Bandung yang perlu dari perspektif PGRI Kota Bandung adalah kami sangat mengapresiasi segala dedikasi, segala upaya dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh guru. Apakah keterbatasan karena faktor usia, karena keterbatasan keadaan pandemi COVID-19, atau karena keterbatasan pengetahuan khususnya di bidang IT. Kami berterima kasih bahwa layanan pendidikan di Kota Bandung tetap berjalan, dan ini adalah bukti dari ketangguhan seorang guru, dan ini teruji di masa pandemi COVID-19. Tentu dalam hal ini kami berterima kasih kepada para kepala sekolah, para pengawas, para penilik, dan seluruh para pendidik dan tenaga kependidikan yang telah berupaya berjuang dengan penuh semangat dan tangguh. Yang kedua, pada kesempatan yang baik ini pun kami menyampaikan sesuai tadi apa yang menjadi harapan dari Pak Dr. Eli maupun Prof. Cecep, seyogianya dalam situasi pandemi COVID-19 dengan segala keterbatasan, kita mengingatkan untuk pertama, bagaimana kita semua diberi contoh oleh guru sebagai role model yang insya Allah nanti akan berimbas kepada anak-anak kita, bahwa kita semua harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, tentu bagaimana tetap kita berorientasi menyiapkan generasi kita ke depan adalah generasi yang bisa struggle di zamannya. Maka kami mengamanatkan kepada teman-teman guru khususnya di Kota Bandung bagaimana anak-anak kita ke depan agar berwawasan global.
bagaimana mengembangkan critical thinking, mengembangkan kreativitas, mengembangkan komunikasi dan kolaborasi agar anak-anak kita tetap bisa struggle di zamannya. Dan yang tidak kalah penting bahwa tetap dengan segala keterbatasan dalam situasi COVID-19 ini kita tetap memberikan dan menanamkan wawasan keindonesiaan kepada anak-anak kita. Hal ini tentu sudah diformulasikan dalam kebijakan nasional pendidikan bahwa bagaimana agar bukan hanya sekedar output tetapi kita berpikir tentang outcome-nya. Outcome-nya ini adalah kemampuan anak-anak kita di bidang numerasi, kemampuan anak-anak kita di bidang literasi, dan yang tidak kalah penting adalah dalam hal karakter anak-anak kita yang sudah diformulasikan outcome-nya itu sebagai profil pelajar Pancasila. Ini saya kira dengan segala keterbatasan ini tetap pesan-pesan itu harus sampai kepada anak-anak didik kita. Dengan demikian maka harus ada keberanian dari sosok seorang guru. Saat ini momentumnya adalah berani untuk melakukan imajinasi ulang, berani untuk berpikir ulang, tentu dengan jawaban adalah bagaimana kita guru sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat yang didasari oleh upaya pengembangan kreativitas dan inovasi, khususnya di bidang IT. Jadi ada hikmah di balik ini semua. Selanjutnya yang ketiga, kami ingin mengingatkan kepada kita semua hari ini, kepada seluruh stakeholder pendidikan, para pemangku kepentingan, bahwa COVID-19 mengingatkan kita untuk berpikir ulang bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pendidikan formal. Pak Dr. Eli sering menyampaikan bahwa ada pendidikan formal, ada non formal, dan ada informal. Maka ini yang harus kita formulasikan, terbangunnya sinergisitas antara pendidikan formal dengan non formal, dalam hal ini pendidikan keluarga. Nah, apa artinya persiapan-persiapan maksimal, layanan maksimal yang disajikan kepada masyarakat ketika anak kita ada di rumah, dan siapa yang mengawal anak-anak kita? Mereka adalah para orang tuanya. Maka dengan demikian kami mengharapkan kepada para kepala sekolah, para pengawas, para penilik, bagaimana memformulasikan kegiatan parenting untuk dioptimalkan agar terjadinya sinergisitas antara pendidikan formal dan pendidikan informal. Mohon maaf pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan kata-kata yang bisa jadi kurang berkenan, bahwa Tuhan itu tidak pernah menitipkan anak kepada seorang guru, tapi Tuhan itu menitipkan anak kepada ibu bapaknya. Maka apa artinya peran seorang bapak dan ibu guru ketika pendidikan di keluarganya tidak optimal? Ini mungkin gagasan kebaruan ke depan, jangan sampai terjadi pemilahan atau bahwa pendidikan itu seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab bapak ibu guru. Tetapi sejatinya pendidikan itu adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pendidikan formal dan pendidikan informal.
Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Cucu, sangat menginspirasi. Dan dari sekian banyak yang beliau sampaikan tadi, semuanya sangat berharga. Saya ingin menggarisbawahi ya sebuah renungan. Saya pikir ini merupakan satu pernyataan yang patut mendapatkan perhatian kita. Dan ini hal yang baru menurut saya adalah bahwa Tuhan itu menitipkan ya, anak itu bukan kepada guru ya Pak Cucu ya, tapi kepada orang tuanya. Nah, ini penting nih bahan renungan ya. Sebagaimana yang tadi pernah disampaikan oleh Pak Dr. Eli, dulu kalau dipanggil ke sekolah, yang hadir itu ya yang pembantunya begitu ya, atau siapa jadi ajudannya, jadi bukan orang tuanya. Jadi sering terjadi anak-anak itu di sekolah itu yatim piatu gitu ya. Kita tidak sempat mengenal siapa ayahnya, siapa ibunya, dan ini merupakan satu hal yang baru ya, renungan bagi kita semuanya dari Pak Ketua PGRI Kota Bandung. Mudah-mudahan jadi perhatian juga kita semuanya, terutama nih para bapak dan ibu guru yang mungkin juga berstatus sebagai orang tua juga ya di sekolahnya masing-masing. Baik, untuk selanjutnya saya ingin kembali bertanya nih kepada Prof. Cepwa ya, maaf Prof. Tadi sudah disampaikan bagaimana perjuangan Prof. Cecep di tengah kondisi yang kritis, di tengah kesulitan. Itu istilah kami itu mungkin tidak membuat kapok ya Prof, tapi justru menjadi energi ya kan, untuk menjadi lebih berdaya, lebih berkarya ya, seperti itu. Nah, Prof, kira-kira apa sih yang bisa di-share-kan ya oleh Prof. Cepwan ini kepada kita semuanya, khususnya para pendidik ya di Kota Bandung, bahwa di tengah kesulitan seperti ini kita tetap kuat Prof, tetap bertahan, tidak hanya sekedar adaptif tapi juga tadi inovatif. Silakan Prof, berkenan berbagi bersama kita. Ya, pertama hidup ini kan ada takdir, ada yang menentukan Allah SWT. Jadi prinsip saya sih begini ya, hidup itu dijalani saja dengan bersyukur, gitu ya, berdoa, berikhtiar. Itu kata kunci. Nah, yang keduanya, yang tidak kalah penting, ada semangat dari kitanya. Ya, jadi stigma negatif tentang COVID dijauhkan, gitu ya. Tapi kita harus diisi oleh pikiran-pikiran positif. Saya memang terasa secara fisik misalnya penciuman hilang satu saat ya, makanan juga rasa gitu ya, lidah itu berubah. Jadi anyir, asin, pokoknya berubah, Kang sangat berubah. Tapi saya punya semangat ingin sembuh. Jadi makan bismillah, dipaksakan aja makan gitu ya. Jadi semangat untuk tetap survive, ya, itu penting. Ya tentu dibarengi dengan doa yang tadi. Nah, ini harus jadi pelecut bagi kita bahwa sakit, sembuh, sehat itu sebetulnya kan sudah ada di Lauhul Mahfuz, sudah tertulis. Nah, tinggal kita kalau sakit kita bersabar, bertawakal dan berdoa dan supaya kita minta kesembuhan dari Allah. Kemudian ketika sudah sehat, maka manfaatkan kembali kita agar menjadi orang-orang yang produktif, inovatif. Gitu, ya. Saya nulis lagi, saya ajar lagi, saya menguji lagi. Pernah saya itu masih di isolasi, tapi saya harus uji mahasiswa S3 terbuka. Saya sudah janji hadir. Ya, seperti keadaan ujinya di tempat lain, bukan di kampus saya. Jadi saya menguji luar di salah satu universitas negeri di luar Jawa gitu. Saya kebetulan di isolasi saya bawa laptop. Jadi saya memanfaatkan itu ya, jadi Kang Eli dan teman-teman orang tidak tahu uji ya, hacker yang hadir waktu itu di sebuah universitas PTN. Dan saya bertanya seperti tidak sakit ya, saya memperlihatkan yang sehat saja. Ya, pakai jaket gitu, kemudian saya bertanya kepada Pak Mokendus, walaupun saya tidak lama, karena saya tahu kan saya masih sakit gitu, masih terpapar, tapi saya mencoba untuk survive. Nah dengan begitu semangat itu mungkin ya
itu mendorong energi positif itu sehingga kita itu tidak tidak ngoyo gitu. Sampai ke rumah juga masih, karena kan sudah masuk paru ya. Jadi saya harus konsultasi ke dokter ahli paru dua kali ya. Alhamdulillah langsung batuk hilang. Kemudian yang tadinya mudah lelah, rasanya itu kembali tidak lelah, ya, leles basuhnya. Tapi alhamdulillah berangsur-angsur membaik. Alhamdulillah saya setelah itu bisa beraktivitas biasa, olahraga lagi hampir tiap saat. Ya berjemur terutama, jadi rada hidung sadaka kedik dengan olah sehat. Ya kan tinggal begini ya. Jadi wujud syukur itu bukan sekadar syukuran, wujud syukur itu syukuran selesai gitu ya. Wujud syukur itu sebetulnya bagaimana meningkatkan amal baik kita yang tadinya belum begitu baik tambah baik. Itu sebenarnya wujud syukur. Ya, lebih taat kepada perintah Allah gitu. Dan lebih menjauhi larangan. Nah, itu jauh lebih penting. Itulah wujud syukur. Ya, selain ucapan alhamdulillah, ya syukuran juga penting gitu ya. Tapi wujud syukur dalam action juga penting. Termasuk mengajar jadi lebih baik ya. Bergaul dengan nama silaturahim jadi lebih baik. Itu bagian dari wujud syukur. Jadi intinya tetap semangat. Ya, soal hidup mati bukan soal penyakit, bukan soal obat. Ya, jangan terlalu takut. Karena banyak juga yang meninggal sebetulnya bukan melalui COVID. Banyak juga orang meninggal nggak sakit dulu. Itu kalau sudah saatnya dipanggil ya berarti sudah takdirnya. Karena semua sudah ada ketentuannya. Kan semua juga kita juga nunggu panggilan. Makanya ya waktu itu nunggu panggilan. Makanya ya berbuat baik saja. Ya tiap saat insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir di sini Khotimah, para guru juga yang meninggal terpapar COVID ya, mudah-mudahan jadi syuhada insya Allah itu ketemu lagi nanti di surga. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang sehat semakin sehat, terutama sehat pikiran, sehat jiwa, sehat raga, dan sehat juga finansial, kesejahteraannya harus sehat. Amin. Guru itu harus sehat sejahteraannya supaya juga ngajarnya lebih semangat. Mungkin itu Kang. Ya. Baik, terima kasih Prof. Cewannya. Jadi diantaranya yang saya simpulkan gitu Prof. Jadi yakin kepada takdir itu justru semakin menguatkan ikhtiar begitu Prof ya? Ya, persis. Harus ada ikhtiar mudah-mudahan menuju takdir gitu. Betul. Dan selalu ya berbuat baik setiap saat gitu ya Prof. Ini sangat-sangat berharga Prof. Baik, terima kasih Prof. Untuk selanjutnya saya ingin kembali kepada Pak Dr. Eli Surya Permana. Ya tadi sempat disinggung oleh Ketua PGRI Kota Bandung nih tentang kerjasama ya antara pendidikan formal dengan informal nih. Tentang pengasuhan dan tentang parenting ya, mengingat juga salah satu bidang keilmuan mungkin yang saya baca tentang beliau ini adalah di pendidikan luar sekolah ya di PLS ini. Bagaimana Pak Dr. Eli berkenan untuk memberikan kepada kami pencerahan ya supaya orang tua juga ikut terlibat begitu ya, aktif ini dari sisi dukungan terhadap pelayanan pendidikan di masa pandemi seperti ini. Disilahkan Pak. Terima kasih, Pak. Menurut saya sih apa yang ditegaskan di undang-undang itu sekarang harus menjadi milik bersama. Selama ini kan kecenderungannya gini, formal itu milik kamu, non formal milik saya, informal milik kamu. Kan gitu ya. Saya kan guru, saya mah di sekolah. Nanti orang Kenmas saya menuntut sekolah. Jadi menurut saya pandemi ini mengingatkan bahwa kalau di undang-undang disebutnya saling melengkapi dan apa gitu. Jadi sebetulnya satu kesatuan sistem. Dan hanya bedanya poinnya dari mana. Kalau guru di sekolah dari sekolah. Tapi dengan suatu keyakinan bahwa
kita nggak bisa lagi mengukur anak itu yang disebut belajar adalah hadir di depan kita. Informal learning sekarang lebih dahsyat karena akses terhadap sumber-sumber belajar itu luar biasa. Itu Ustaz. Atau ke non formal, jadi udah nggak ada lagi istilahnya dasarnya guru bahasa Inggris itu anaknya totalnya sudah 550 tetap harus duduk manis mendengarkan gurunya. Hanya karena dia kan dapat 550 dari kursus, bukan dari saya. Guru juga sekarang, orang tua juga demikian. Nggak bisa, anak saya kan harus sekolah, kan buktikan ke kamu dulu. Pandemi membuktikan enggak, di rumah. Anakmu itu anak kamu. Coba sekarang di rumahan, kamu memperhatikan, walaupun itu murid saya, dia saya. Jadi saya melihat ini, kalau saya hikmahnya itu, kita nggak bisa lagi saling menafikan. Karena anak ini secara teori sosial dia adalah bagian dari satu sistem sosial yang melingkar makin meluas gitu. Dan meluasnya sekarang itu nggak terasa. Kalau dulu kan zaman saya bergaul dulu di keluarga, mengenal siapa kakak, adik, nenek, terus ke tetangga, siapa teman, siapa tetangga di sini, gua. Sekarang enggak gitu, dengan internet itu tiba-tiba punya teman di Amerika, di Inggris, tiba-tiba mendengarkan norma yang mungkin jauh dari yang diajarkan orang tuanya, atau mungkin berseberangan dengan norma hukum di Indonesia, itu terjadi. Nah ini saya kira budaya sangat baru gitu, jadi kita nggak bisa lagi membuat sekarang. Yang ada itu ya fungsi saja. Saya kebetulan nggak akan jadi guru, saya kebetulan hanya orang tua biasa di rumah, saya petugas LNAS, itu hanya tugas kedinasan lah seperti itu. Tapi dalam berpikir pendidikan anak, saya kira kita harus, oleh karena itu komunikasi tripartit ya. Dalam konsep Hajar Dewantoro sudah lama sebelum pendidikan Indonesia diingatkan. Cuma kan kita baru zaman sekarang ya gaul digital. Biasanya dari dulu kita orientasinya ke pakar pendidikan luar aja. Tapi setelah kita mungkin berwisata intelektual keluar, ternyata pemikiran ini handal gitu. Apalagi di pandemi ini. Bagaimana keluarga? Jadi keluarga harus ditingkatkan kompetensinya agar kalau diundang guru itu merasa, oh ya, saya harus berkomunikasi dengan guru. Guru juga sama, walaupun guru yang menentukan istilahnya anak dalam mata pelajaran, oh ya, ini anaknya orang tua, saya harus berkomunikasi. Saya kasih contoh ekstrim ya, pada awal-awal pandemi itu ribut di tetangga saya, karena ada guru olahraga harus mengirimkan anak-anaknya olahraga dengan cara naik tangga itu balik. Padahal saya tinggalnya di daerah tipe 21 yang bertangga itu hanya 3 rumah. Sehingga terpaksa orang tuanya mengantar anaknya, Pak punten pada ngiring naik tangga, aku naon pada direkam, pada ibu. Itu guru tidak berkomunikasi, tidak mempersepsi bagaimana ada orang tua yang berada. Itu satu ya, ekstrim itu. Ekstrim. Walaupun satu tapi mengingatkan gitu bahwa oh ya, jadi membuat tugas saja yang selama ini seragam. Karena kita menghadapi anak di ruang kelas itu seragam, bajunya seragam, usianya seragam, seolah-olah kalau dengan satu perintah itu bisa sama. Padahal mereka itu kognitifnya, isi kepalanya, harapan-harapan masa depannya beda-beda. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat rekomendasi pendidikan sekarang, ada istilah personalized learning, itu personalisasi itu, dulu kalau zaman dulu disebutnya, zaman bukannya itu ada disebut kurikulum terdiferensiasi. Tapi kemudian sering kita ngomong, aduh atau bingung Pak guru jadi survei kata-katanya. Udah resep ada tunggal. Resep diperintah dengan satu, jadi lebih diberi ruang beda teh. Ya saya kumaha cenah teu tegas perintah teh gitu. Karena kalau perintah harusnya harus A gitu, laksanakan. Nah, sekarang itu enggak. Coba tanya teman-teman yang ikutan di guru penggerak, di sekolah penggerak itu filosofisnya jelas. Karena pendidikan kita sekarang layanannya sudah pada perkembangan anak, bukan lagi ke achievement oriented. Karena tadi kalau di masa industri memang kita butuh orang-orang yang seragam. Misalnya pegawai pabrik sepatu, saya butuh yang pinter, terampil, dan produktif dalam sehari minimal sekian. Maka pendidikan penyeragaman itu memang berhasil pada era industri.
Tapi sekarang pada era di mana orang mengatakan tidak jelas pekerjaan hari ini tiba-tiba tidak ada, terus muncul lagi, tiba-tiba ada kurir pick up penjemputan, tiba-tiba ada kerjaan ini yang tidak baru mengenali. Maka soal kreativitas menjadi penting, ya. Soal berpikir kritis menjadi penting. Maka kalau pelayanan pendidikan menjadi model penyeragaman, anak-anak kita tidak siap menghadapi tantangan. Nah, menurut saya pandemi memberikan hikmah. Ya. Jadi di luar tadi ada tentu yang mengalami terpapar sakit yang luar biasa. Saya membayangkan Prof. Cecep itu kalau ngobrol tidak begitu gagah sekali gitu, tapi ngobrolin COVID-nya saya jadi merasa terlibat di dalamnya gitu, bayang gitu. Ibu tadi juga Bu siapa itu gitu. Jadi di luar itu ada hikmah selalu yang dalam pendidikan saya melihatnya itu gitu. Kita diingatkan tripartit ini, trisentra pendidikan ini kalau menurut saya agar harus terintegrasi. Jadi bukan lagi kamu formal non formal, komunikasi. Nah, jadi kalau saya dulu zaman saya fenomenanya sekolah, melakukan bimbel menegasikan sekolah itu sudah nggak waktunya kita. Kasihan anak-anak. Mari kita sama-sama bareng saling belajar apa yang bisa dikerjakan, apa yang disimpulkan. Makanya kolaborasi adalah kata penting dalam era seperti zaman terkoneksi. Barangkali itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Eli. Obrolan kita sebetulnya sangat ini berharga ya, dan sangat banyak sekali ya informasi yang bisa kita dapatkan ya dari paparan tadi Prof. Cekwan ya, dari Pak Dr. Eli juga. Hanya sayang memang waktu ya yang sangat terbatas kita, jadi saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya pada Prof. Cekwan dan Pak Dr. Eli yang telah berkenan berbagi di tengah-tengah kita, dan sekaligus juga ini mengobati ya kerinduan kita terhadap kedua beliau ini, tokoh-tokoh yang sudah sangat berjasa kepada kita ya semuanya, mengobati kerinduan guru-guru di Kota Bandung. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain ya, di acara PGRI berikutnya Prof. Cekwan dan Pak Dr. Eli juga berkenan bergabung beserta kami. Terima kasih Prof. Ada tulisan saya sedikit PPT bisa di-share nanti oleh Pak Cucu. Silakan Prof. Enggak, Pak Cucu aja nanti kirim di chat ya, kolom chat bisa ya. Siap Prof. Cekwan. Baik. Untuk selanjutnya siap Prof. Siap. Baik, selanjutnya closing statement akan disampaikan oleh Ketua PGRI Kota Bandung pada Pak Cucu, disilakan. Terima kasih bahwa dengan segala motivasi dan pencerahan dari Prof. Cecep dan Pak Dr. Eli menguatkan kita semua, keluarga besar pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Bandung, bahwa kita tidak sendiri. Kita ke depan masih harus terus belajar dan membuka diri untuk senantiasa mendapat berbagai pencerahan, berbagai motivasi dari para pakar. Atas nama PGRI Kota Bandung, simkuring ngaturkeun nuhun ka Prof. Cecep, ka Pak Eli, sono. Insya Allah mudah-mudahan COVID enggal berakhir. Kita guru-guru merindukan tatap muka dengan Bapak, dengan Prof, dengan Pak Dr. Eli. Bapak Ibu guru di Kota Bandung, kami berharap bahwa kita semua jangan mati gaya. Terus berkreasi, terus berinovasi. Dan yang tidak kalah penting pada kesempatan yang baik ini, bahwa ada sahabat kita, ada teman-teman kita di Kota Bandung yang ketika menjalankan tugasnya, beliau atau mereka gugur karena COVID-19. Untuk itulah seluruh keluarga besar pendidik dan tenaga pendidikan di Kota Bandung sepantasnya dan selayaknya kita memberikan penghormatan kepada mereka dan keluarganya. Untuk itu kami mengundang, insya Allah nanti khusus PGRI Kota Bandung berserta seluruh keluarga besar guru di Kota Bandung akan melaksanakan kontemplasi dan doa bersama untuk sahabat-sahabat kita yang
gugur dalam menjalankan tugas karena COVID-19, yaitu pada tanggal 25 Agustus pada Isya kita akan sama-sama, dan kami berharap bahwa ini pun harus sampai kepada keluarganya. Terima kasih sekali lagi. Guru Kota Bandung tetap tangguh, tetap tumbuh dengan segala kreativitas dan inovasi. Tetap sesuai dengan moto PGRI Kota Bandung, tetap kita menjunjung marwah dan kehormatan guru, meningkatkan profesionalisme, dan kita harus senantiasa sejahtera lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua PGRI Kota Bandung atas closing selanjutnya. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, di akhir sesi ini izinkan saya sedikit ya menyimpulkan tadi poin-poin pentingnya adalah bahwa ikhtiar terhadap yakin terhadap takdir melahirkan ikhtiar yang maksimal. Itu kira-kira yang saya simpulkan dari paparan Pak Profesor Cecep Darmawan dan dari Pak Dr. Eli adalah tentang saling bekerja sama. Mungkin bahasa yang saya ambil adalah ta'aruf ya, saling mengenal antara di sentra pendidikan ini, dan orang-orang yang ta'aruf adalah orang-orang yang arif, dan mudah-mudahan kita termasuk adalah orang-orang yang arif. Dan yang terakhir dari Ketua PGRI Kota Bandung, jadilah kita senantiasa orang-orang yang selalu adaptif dan inovatif, memikirkan pembaharuan-pembaharuan untuk persembahan yang lebih baik buat negeri kita, bangsa kita tercinta Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.